Tonton video ini sampai akhir. Saya akan bongkar bagaimana cara saya mendapatkan 100 juta pertama saya di usia 22 tahun setelah yang satu ini. Bagi sebagian orang, uang 1 juta rupiah itu besar ya teman-teman ya. Tapi ada sebagian orang lagi yang merasa 100 juta rupiah itu kecil. Jadi saya hari ini bukan bermaksud untuk menggurui, ya, tapi saya ingin sharing aja ke teman-teman bagaimana saya bisa mendapatkan 100 juta pertama saya di usia 22 tahun. Dan menurut saya di usia 22 tahun itu cukup besar buat saya. Tapi saya yakin juga banyak orang yang lebih hebat daripada saya. Mereka mungkin lebih muda daripada saya, mereka bisa mendapatkan uang yang lebih. Ya, tapi hari ini saya cuma ingin berbagi dengan teman-teman. Siapa tahu bagi Anda yang hari ini mungkin merasa, Pak, saya ingin dapatkan 1 juta pertama saya ingin dapatkan penghasilan besar pertama saya di usia yang masih muda. Oke, saya akan bongkar teman-teman. Dan sebetulnya gini, saya sudah ditanamkan mindset untuk mencari uang sendiri teman-teman. Itu waktu saya usia 8 tahun. Ya, waktu saya SD, saya diajarkan oleh orang tua saya untuk berjualan gitu ya. Waktu itu berjualan label nama, jualan kartu nama, ya kan, karena zaman dulu itu butuh buku-buku. Kalau ada orang buku itu kan ada sampulnya, ya, sampulnya itu diberikan label nama supaya nggak ketukar bukunya. Saya jualan dari satu kelas ke kelas yang lain tanpa malu gitu ya, karena saya yakin dan percaya ketika saya bisa berjualan, saya dapat uang, ya, saya bisa menghasilkan sesuatu. Saya bisa waktu itu pingin punya impian beli mainan, ya kan, pingin punya impian beliin adik saya itu dispenser, ya kan, dan itu semangat sekali. Jadi saya setiap hari jualan sambil belajar, ya kan, belajar jualan, ngomong sama orang, bahkan ada saingan juga, saingan teman saya ada yang jualan barang yang sama, produk yang sama, tapi saya bisa buka pelayanan atau berikan servis lebih cepat gitu ya. Orang lain seminggu 7 hari jadi, saya cuma 3 hari udah jadi kartu namanya. Nah itu saya sudah diajarkan dari sejak kecil teman-teman. Dan waktu puncaknya waktu kuliah. Nah ini waktu kuliah ini siapa yang merasakan mungkin seperti saya pengen bisa bayar kuliah sendiri gitu kan. Poin pertama tuh saya pengen bayar kuliah sendiri. Terus yang kedua tuh saya pengen kalau misalnya mau beli mobil itu bisa beli mobil pakai uang sendiri, nggak minta uang orang tua. Dan mungkin biaya kehidupan waktu dulu saya kuliah di luar kota, saya harus ngekos, saya pengen bayar uang kos-kosan saya sendiri. Ya, mungkin bagi teman-teman di sini yang merasa, Pak, saya pengen santai-santai, saya pengen masih ada orang tua yang bantu saya, orang tua yang support uang saya, ya kan, saya masih diberikan uang saku setiap bulan, dapat uang banyak. Ya mungkin Anda nggak cocok nonton video ini, tinggalkan video ini sekarang juga. Tapi bagi teman-teman di sini yang pingin hari ini, saya pingin bisa punya uang sendiri, saya pingin bisa bayar uang kuliah sendiri, ya Anda tonton video ini sampai akhir teman-teman. Dan waktu saya kuliah, saya ikut bermacam-macam, ya kan, organisasi, dan saya belajar berjualan lagi, ya kan. Waktu itu ada jualan gorengan teman-teman, saya berjualan gorengan, ya saya lupa itu apa ya namanya ya, tempe goreng lah, ada tahu isi, ya kan. Saya jualan melalui ibu kantin di kampus saya, ya kan. Ibu kantin saya ini setiap pagi saya temui dia gitu, kayak pacaran ya. Saya temui dia setiap pagi, lalu nanti setelah pulang kuliah saya temui dia lagi untuk hitung-hitungan gitu ya. Saya nggak pernah saya nggak pernah masak, waktu itu nggak bisa masak gitu ya. Yang penting saya taunya saya jual ke teman-teman saya ambil dari ibu kantin gorengannya, saya jual di kampus, saya jual di kelas. Waktu kelas mungkin istirahat kelas, saya mulai jualan. Nah itu mulai dapat penghasilan dari sana, ya kan. Dan akhirnya teman-teman, di satu hari saya ditawarkan satu bisnis gitu ya. Waktu saya jual gorengan, saya pingin dapat penghasilan lebih gitu. Dan ada teman saya nawarin ke saya, ya ini cerita uniknya. Jadi teman saya nawarin saya, ini bisnis keren, kamu nggak perlu jualan, kamu jual gorengan itu waduh udah nggak zaman bro, ya kan. Kamu tuh ini bisnis keren tanpa jualan, ya kan, tanpa tanpa susah, tanpa ribet, kamu cuma cari 2 orang. Ini saya lihat apa sih maksudnya cari 2 orang, ya kan. Akhirnya saya datang ketemu sama sama 1 orang. Teman saya kenalkan ke orang yang lain, ya, teman saya kenalkan ke teman yang lain. Teman yang lain ini naiknya Ferrari teman. Naiknya Ferrari, wah keren, ya kan. Lalu
ngobrol-ngobrol, ditunjukin uangnya berapa, ditunjukin ini penghasilan saya segini. Wah, saya mulai tergiur Bapak Ibu, teman-teman semua. Ya, wah enak ya, bisa beli Ferrari waktu muda, bisa keliling dunia. Ya kan, saya lihat mobilnya Ferrari, waduh, ini kalau anak muda pasti panas itu ya. Dan saya waktu itu usia sekitar 20 tahun, ya 19 tahun sampai 20 tahun itu panas banget. Wah, saya pingin ikut, ya kan, saya pingin ajarkan ke saya gimana caranya. Wah, waktu itu langsung tembak ke saya gitu orangnya. Kamu siapkan dana sekian, ya. Dananya ini nggak kecil teman-teman. Dananya ini puluhan juta, ya, hampir mencapai puluhan juta. Dan saya nggak, uangnya dari mana gitu ya. Akhirnya saya kuras tabungan saya dan saya minjem beberapa juta rupiah gitu ya ke orang tua saya. Ya kan, orang tua saya ngomong, kamu jangan tergiur yang mudah-mudah gitu, yang cuman ngomongin yang enak-enak doang, jangan cepet tergiur. Tapi saya yakin ke orang tua saya, oh pasti ini bisa. Nah, tenang, nanti saya kembalikan uangnya berkali-kali lipat. Wah, akhirnya saya dengan percaya diri, oke saya gabung gitu, saya ikut gitu ya. Wah, nggak lama kemudian teman-teman, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, betul sih ada uangnya. Tapi pertama-tama uangnya habis untuk apa ya? Ada administrasi dan lain-lain. Jadi uangnya ini nggak ada gitu. Uangnya yang kelihatan cuma di atas kertas gitu. Ada uangnya segini-gini, tapi ketika diambil uangnya itu jadi kecil gitu. Kan ada biaya-biaya dan lain-lain. Dan saya rasa terus lalu jualannya apa gitu. Saya memberikan manfaat apa buat orang lain? Kok saya rasa nggak ada gitu. Dan akhirnya saya tahu ini ternyata bukan bisnis teman-teman. Ya kan, ini ternyata yang namanya money game. Ya kan, saya terjebak namanya money game. Mungkin ada yang pernah mengalami hal yang sama. Yang menawarkan keuntungan yang instan, enak, cepat, dapat uang cepat. Ya, intinya teman-teman, kalau kita mau berbisnis, satu hal yang kita harus ingat. Jangan percaya dengan yang namanya buayan atau keuntungan yang instan. Keuntungan instan semata itu omong kosong. Ya kalau kita mau sukses dalam hidup, nggak ada namanya instan. Sukses dalam hidup itu butuh perjuangan, butuh proses, butuh waktu, memakan tenaga, memakan pikiran. Nggak ada namanya tanpa jualan, tanpa repot, tanpa susah, ya kan? Anda nggak perlu cuma cari 2 orang. Nah ini ngapain gitu kan? Ini kan kita berbisnis itu ada transaksinya. Kita memberikan value, kita memberikan nilai kepada orang lain, kita memberikan manfaat, ya orang lain membayar kepada kita. Itu timbal balik udah pasti. Tapi di sini nggak ada itu gitu ya. Akhirnya nggak lama kemudian saya terpuruk, ya kan, uangnya habis semua, puluhan juta gitu ya, karena itu uang tabungan saya dari saya kecil nabung, dari saya jualan kartu nama dan lain-lain itu sampai SMP SMA berkuliah saya tabung, hilang semua teman. Tapi itu pelajaran paling berharga, ya kan, karena itu pelajaran dibayar atau kita tukar dengan kerja keras kita selama ini, habis itu langsung ludes, hilang. Itu sangat berharga pengalaman itu. Dan akhirnya saya merasa, oke nggak apa-apa, ini pelajaran buat saya harus maju ke depan. Ya kan, akhirnya saya mulai berjualan yang lain dan macam-macam saya pernah jual teman-teman. Jadi kalau di kampus atau mungkin di kuliah itu, saya terkesan seperti penjual gitu ya. Padahal kuliah saya sebetulnya di arsitektur. Saya kuliah di arsitek, harusnya membangun bangunan itu ya, membuat desain rumah, tapi saya malah lebih passion atau lebih suka berjualan. Nah, lalu ketika saya sudah menjalani beberapa tahun kemudian, akhirnya saya ketemu satu partner gitu ya, satu partner bisnis gitu kan. Saya anggap ini sebagai mentor gitu kan, sebagai panutan. Dan akhirnya dia mengenalkan satu bisnis, dan inilah yang akhirnya membawa saya bisa mencapai 100 juta pertama saya. Dan lucunya itu jualannya, saya langsung sebutkan di sini, jualannya itu pembalut teman-teman. Ya kan, jadi waktu saya berkuliah tuh saya disebut bakul pembalut. Kalau saya kemana-mana, saya bawa dagangan saya, gitu kan, ketemu teman saya. Ini terkesan seperti nggak gengsi, seperti nggak bergengsi lah. Ini kuliahnya di jurusan arsitek, keren, tapi jualannya pembalut. Itu nggak ada gengsinya sama sekali, nggak keren sama sekali. Tapi tenang teman-teman, sesuatu yang nggak keren, Anda lihat mungkin seperti di luar sana kita lihat jualan mie instan, ya kan, harganya mungkin nggak seberapa tapi bisa berhasil sukses, ya kan. Ada orang-orang yang jualan, contohnya pembalut yang lain lah, Anda lihat di supermarket, ya kan, itu omsetnya triliunan teman-teman, omsetnya bisa sampai T. Ya ini karena apa? Karena kekuatan dari
faktor kali ya, jumlah barangnya yang sangat banyak, jual produknya. Ya, akhirnya ketemu sampai di situ teman-teman. Akhirnya mengubah hidup saya betul-betul. Ya, mengubah hidup saya mulai jualan dari 1, 2. Ya, saya berpartner dengan satu mentor ini dan berpartner dengan perusahaan yang sangat kuat, ya kan. Akhirnya ini membentuk saya, dan akhirnya saya menemukan tim reseller yang cukup banyak. Awalnya saya ditolak berkali-kali, ya kan, orang mengejek dan lain-lain, itu biasa banget. Orang nggak percaya sama produknya ini gimana, nggak percaya, itu biasa banget ya. Tapi akhirnya saya mencoba terus, saya coba terus, ya kan, akhirnya bisa ketemu beberapa tim reseller, ya kan. Itu untuk faktor kalinya gitu ya, supaya banyak yang bisa terjual produknya, bukan cuma saya, tapi kita bisa bareng-bareng bersama-sama. Karena visi kita di komunitas di sini juga, kita visinya go 1%, jadi menciptakan 1% penduduk Indonesia ini menjadi wirausaha mandiri yang sukses. Jadi kita pengen 1% aja, nggak usah banyak-banyak, 1% aja penduduk Indonesia ini bisa menjadi pengusaha mandiri yang sukses, ya kan. Walaupun mungkin sekarang masih bekerja, Anda bisa jadi wirausaha sejak dini, ya kan. Akhirnya sudah itu teman-teman. Dan ini saya simpulkan dengan 3 poin. Jadi Anda kalau mau betul-betul ini dapatkan 1 juta nih di usia yang masih muda, 22 tahun atau mungkin kurang teman-teman, Anda ingat 3 poin saya ini, poin penting ini. Oke. Yang pertama ya teman-teman, yaitu menguasai skill jualan. Jadi jangan sampai kita terbuai omongan orang yang ngomong kalau mau sukses atau mau dapat uang banyak tuh nggak usah jualan, omong kosong. Kenapa? Karena semua orang yang berhasil di muka bumi ini mereka berjualan, mereka menjual. Loh Pak, kalau penyanyi gimana Pak? Loh, penyanyi juga menjual suaranya, ya kan? Loh Pak, kalau saya sebagai lawyer, sebagai pengacara gimana Pak? Loh, menjual juga, menjual kepercayaan, menjual ilmu, ya kan? Menjual satu kalau kita mau satu lawyer yang kita percaya kan, berarti kita tahu nih kredibilitas orang ini kan. Nah, dia punya ilmu dan lain-lain. Menjual ilmu mereka, ya kan. Loh Pak, saya ini sukanya main musik Pak. Loh, kan Anda menjual cara bermain musik Anda gitu kan. Anda suka main piano, kan Anda menjual cara bermain piano Anda. Anda menjual musik-musik atau mungkin hasil lagu-lagu dari yang Anda buat. Itu sama aja teman-teman semua. Ya, intinya menjual. Anda bisa menjual sesuatu. Dan apalagi sekarang di zaman online, Anda harus belajar menjual secara online dan offline. Digital marketing, Anda harus belajar menguasai itu. Itu poin pertama. Poin yang kedua, yaitu mindset dan mentor. Ini saya sering sebutkan di video-video saya sebelumnya. Mindset dan mentor. Mindset itu cara pikir kita, dan mentor ini orang yang mendukung kita. Saya setuju. Ada beberapa orang yang mungkin saya nggak punya mentor Pak, tapi ya, saya yakin dan percaya dia pasti belajar dari orang lain. Ya, ini ada orang manusia yang hebat sendiri itu nggak ada. Kita harus belajar dari orang lain. Kita harus punya panutan. Kita harus punya satu mungkin orang nggak pernah ketemu sama orangnya, tapi Anda minimal belajar baca bukunya, Anda minimal belajar biografinya, Anda minimal belajar di YouTube-nya, ya kan? Itu sama aja. Anda belajar dengan mentor, ya kan? Anda harus menemukan mindset dan mentor yang tepat. Jadi yang bisa membimbing Anda, yang mengarahkan Anda kalau ada salah, Anda bisa dikoreksi. Nah, ketika Anda menemukan mentor yang tepat, akhirnya Anda bisa mengubah hidup Anda. Dan ini yang saya rasakan 5 tahun yang lalu. Ya kan, ini saya rasakan 5 tahun yang lalu. Dan betul-betul mengubah cara berpikir dan mengubah kehidupan saya. Yang ketiga, itu konsisten dengan apa yang Anda kerjakan. Ini mudah diucapkan teman-teman. Mudah sekali diucapkan, tapi sangat sulit dilakukan. Ya kan, fokus dengan satu bidang. Saya konsisten dengan satu bidang dari 5 tahun yang lalu. Ya, bahkan sudah ke tahun ke-6, saya 6 tahun yang lalu sampai sekarang saya fokus dengan bidang yang sama. Saya nggak pernah berganti-ganti bidang, saya nggak pernah pindah-pindah bidang yang lain. Ya, mungkin orang mau ngomong, wah kamu ini keras kepala lah, kamu ini, itu terserah. Karena orang yang namanya legenda, ya legend itu dia satu bidang dan dia tekuni bidang itu sampai 10.000 jam, bahkan sampai bisa menjadi melegenda di bidang itu. Ya kan, kalau hari ini Anda bermain sepak bola, besok main futsal, sama ya, sepak bola dan futsal. Anda bermain volley, Anda besok bermain badminton, ya kan, minggu depannya Anda bermain sepak takram lah atau apapun lah. Anda 4 bulan kemudian bermain golf, lalu Anda hari ini expert di bidang apa? Nggak ada yang expert akhirnya. Nah, kalau Anda hari ini sudah punya memutuskan, saya mau bidang, misalnya saya mau bidang penjualan, saya tekuni bidang penjualan. Kalau Anda mau bergerak di bidang kuliner, Anda tekuni bidang kuliner dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya itu teman-teman, dengan ini semoga dengan saya men-sharingkan seperti ini 3 hal tadi yang Anda bisa fokus, Anda bisa lakukan dengan baik, maka Anda bisa mencapai 1 juta pertama Anda di usia yang masih muda, 22 tahun ke bawah. Dan
saya yakin dan percaya teman-teman Anda bisa ambil dari pengalaman-pengalaman orang lain juga ya. Anda bisa mengambil pengalaman dari saya. Semoga Anda, saya doakan bisa sukses semudah mungkin. Dan kalau Anda mungkin, Pak, saya nggak nemu mentor, saya nggak nemu komunitas, saya nggak nemu mindsetnya seperti apa, ya kan, saya nggak tahu harus berpartner dengan siapa, Pak. Ya makanya kita sediakan komunitas di sini teman-teman, supaya Anda bisa belajar ya, dan Anda bisa praktek ya kan, karena di komunitas di sini juga ada rewardnya, nanti ada dapat ya semacam penghargaan teman-teman. Anda bisa dapat penghargaan dan lain-lain, dapat perjalanan ke luar negeri ya kan, berdasarkan dengan omset Anda, berdasarkan dengan apa yang sudah Anda lakukan gitu ya. Kita betul-betul praktek, bukan cuma teori. Nah itu aja mungkin sharing dari saya. Kalau ingin tahu infonya lebih lanjut, nanti di kolom di bawah kita berikan kontak personnya. Oke, thank you semuanya, semoga bermanfaat ya. Share ke teman-teman Anda, semoga Anda bisa cepat mendapatkan 100 juta pertama Anda ya, dan selalu salam hebat luar biasa.